Kabayan yang memegang sebuah kaleng tua berkarat dengan ekspresi bingung dan sedikit gugup. Pemirsa, pernah dengar kaleng bekas jadi alat gaib? Hah? Ini serius loh. Tadi pagi saya nemu kaleng aneh di sawah, katanya bisa dengar pembicaraan makhluk gaib. Tapi, gimana kalau mereka juga bisa dengar kita balik? Serem-serem penasaran ya. Pegang kopi kalian erat-erat. Oh yes. Karena ini bakal jadi cerita absurd yang nggak terduga. Oh my god. Yuk, kita mulai. Suasana pagi, Kabayan sedang mencari rumput di sawah. Ia melihat sesuatu mengkilap di antara ilalang. Apa ini? Kaleng bekas? Kok bisa ada di sini? Kalengnya tua, penuh karat, dengan tulisan samar. Hati-hati, dengar apa yang tak terlihat. Tulisan apa ini? Tapi siapa tahu isinya emas? Kabayan mengangkat kaleng itu, mengguncangnya, dan mendengar suara aneh, seperti bisikan samar. Kabayan kaget. Hah? Suara siapa itu? Jangan-jangan ada tuyul lagi yang main sembunyi-sembunyi. Kabayan mulai memeriksa kaleng dengan serius. Ia mencoba mendekatkan telinganya ke lubang kecil di kaleng. Suara gaib samar, seperti dua makhluk berbicara. Oh my god. Kang Kabayan udah nemuin kalengnya tuh. Iya, tapi kita pura-pura nggak tahu aja. Kabayan langsung melempar kaleng itu ke tanah sambil teriak. Woi, ini siapa lagi yang ngumpet di kaleng? Jangan main-main sama saya. Kabayan bingung. Pemirsa, ini kaleng gaib beneran atau cuma trik marketing buat bikin saya deg-degan? Malam harinya Kabayan membawa kaleng itu ke saungnya. Ia duduk sambil menatap kaleng dengan rasa ingin tahu dan cemas. Kalau kaleng ini bisa dengar pembicaraan makhluk gaib, kenapa nggak saya coba aja? Tapi, gimana kalau mereka juga dengar saya? Sudahlah, coba dulu. Kabayan mendekatkan kaleng ke telinganya. Dua makhluk gaib berbicara dengan gaya humor. Besok malam Jumat, kopi pahitnya udah siap belum? Belum, Kang Tuyul bilang mau beli gula dulu. Kabayan kaget. Mereka lagi ngomong soal kopi lagi? Apa ini tuyul-tuyul yang kemarin? Kabayan mencoba berbicara ke kaleng. Halo, Kang Tuyul. Kalau masih butuh kopi, bilang baik-baik dong. Jangan bikin saya jantungan. Suara gemuruh dari dalam kaleng. Wajah Kabayan panik. Tiba-tiba, suara dari dalam kaleng berubah menjadi lebih serius. Siapa ini yang berani mendengar kami? Hati-hati manusia. Tunggu dulu. Saya cuman iseng, nggak sengaja denger. Kaleng mulai bergetar di tangan Kabayan. Dari dalam kaleng, muncul bayangan samar seperti asap kecil. Kabayan langsung menaruh kaleng itu di tanah dan mengambil sapu lidi. Oh my god. Hoi, kalau mau keluar, keluar aja. Tapi jangan bikin saya takut. Asap kecil yang membentuk wajah makhluk kecil dengan mata besar. Makhluk itu berbicara dengan nada kesal. Kang Kabayan, kenapa sih suka nguping? Kalau mau tahu, tanya langsung dong. Loh, siapa juga yang nguping? Pemirsa, menurut kalian, apa saya harus lanjut ngomong sama makhluk ini? Atau mending saya tutup kalengnya dan pura-pura nggak tahu apa-apa? Makhluk itu akhirnya keluar sepenuhnya dari kaleng. Bentuknya kecil, mirip tuyul, tapi lebih gemuk dan berwarna hijau. Oh no. Hah? Ini tuyul apa, alien? Saya bukan tuyul, Kang. Saya ini operator telepon alam gaib. Dan kaleng itu antena kami. Operator? Jadi kamu ini semacam call center? Ya, semacam itu. Tapi ini bukan buat nguping manusia ya. Jangan salah pakai. Kabayan mencoba tawar-menawar dengan makhluk itu agar tidak mengambil kalengnya kembali.
Tapi saya penasaran dong, kalau bisa dengar makhluk gaib, siapa tahu saya bisa minta nomor rekening tuyul buat nagih utang. Makhluk itu setuju, tapi dengan syarat Kabayan harus membantu mereka mengatasi masalah di dunia gaib. Kalau mau pakai kalengnya, bantu kami dulu. Ada makhluk lain yang suka ganggu sinyal kami. Namanya si Kolong Wewe. Ah, lagi-lagi hantu ganggu sinyal? Dunia gaib ini kok kayak provider HP aja sih? Kabayan akhirnya sepakat membantu makhluk gaib itu. Ia membawa kaleng dan berjalan menuju kebun bambu tempat Kolong Wewe sering muncul. Pemirsa, kayaknya ini bakal jadi cerita panjang. Tapi ya sudahlah, demi ketenangan dunia nyata dan dunia gaib, kita harus berjuang bersama. Nice. Tapi gimana kalau Kolong Wewe nggak mau diajak negosiasi? Pemirsa, kalau suka cerita ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Nih ada pantun buat penutupnya. Tuyul ngopi di atas genteng. Yang belum subscribe, ayo buruan penteng. Sampai jumpa lagi di Skrip Absurd, tempat cerita paling kocak dan absurd. Jangan lupa aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan.